Pengertian peta. Peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi baik sebagian atau seluruhnya pada bidang datar atau bidang yang bisa didatarkan dengan dibubuhi skala atau simbol. Dari asal bahasanya, peta awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu mapa, yang kemudian disebut map. Kata mapa dalam bahasa Yunani berarti taplak atau kain penutup meja. Karena kala itu, peta digambar pada kain menyerupai taplak meja. Namun, secara umum, peta adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Sebuah peta adalah representasi dua dimensi dari suatu ruang tiga dimensi. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut kartografi. Kumpulan dari beberapa peta disebut atlas. Fungsi peta satu berfungsi untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. 2. Berfungsi untuk memberi informasi kepada pembaca mengenai letak relatif maupun absolut suatu daerah terhadap daerah lainnya di permukaan bumi. 3. Berfungsi untuk memperhatikan kondisi fisik non-fisik suatu daerah, misalnya kepadatan, jumlah penduduk, persebaran, dan lain-lain. 4. Berfungsi untuk memperlihatkan ukuran luas atau jarak dan arah suatu tempat di permukaan bumi. 5. Berfungsi untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. 6. Berfungsi untuk membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. 7. Berfungsi untuk menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. 8. Berfungsi untuk alat bantu dalam penelitian lapangan, operasi militer, perencanaan suatu wilayah, jelajah alam, dan lain-lain. 9. Berfungsi untuk alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. 10. Berfungsi untuk alat menjelaskan rencana yang diajukan. 11. Berfungsi untuk alat mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena geografi di permukaan bumi. Jenis-jenis peta berdasarkan isinya. 1. Peta umum. Jenis peta yang menggambarkan kedampakan bumi baik fenomena alam atau budaya, misalnya sawah, sungai, gunung, jalan, kota, dan lain-lain. Yang kedua, peta topografi. Peta yang menggambarkan keadaan relief bumi yang berciri khas menggunakan garis kontur yang menunjukkan variasi suatu ketinggian tertentu. Yang ketiga, peta korografi. Peta yang menggambarkan daerah yang luas seperti wilayah, negara, atau benua. Yang keempat, peta khusus atau peta tematik. Peta yang menggambarkan data kualitatif maupun kuantitatif yang disajikan berhubungan dengan unsur asli muka bumi seperti peta iklim, berhubungan peta pariwisata, dan lain-lain. Yang terakhir, peta militer. Peta militer menggambarkan peta secara umum yang digunakan untuk penyerangan atau strategi khusus dalam peperangan. Jenis-jenis peta berdasarkan skalanya. 1. Peta kadaster. Jenis peta yang memiliki skala antara 1:100 hingga 1:5000. Biasanya peta ini digunakan untuk menggambarkan luas tanah maupun sertifikat tanah. 2. Peta skala besar. Jenis peta yang memiliki skala antara 1:5000 hingga 1:250.000. Peta ini digunakan untuk menggambarkan daerah yang sempit, misalnya peta kelurahan, peta desa, peta kecamatan, dan peta kota. 3. Peta skala sedang. Jenis peta yang memiliki skala antara 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Cakupan wilayah yang digambarkan dalam peta ini termasuk provinsi, pulau, dan sebagainya. 4. Peta skala kecil. Jenis peta yang memiliki skala antara 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Daerah yang digambar pun cukup luas, misalnya satu negara. 5. Peta geografi. Jenis peta yang terakhir ini memiliki skala yang lebih kecil dari 1:1 juta. Jenis peta berdasarkan bentuk atau simetrisnya.
Yang pertama, peta datar atau peta dua dimensi atau peta biasa merupakan peta yang berbentuk datar dan pembuatannya pada bidang datar seperti kain. Peta ini digambarkan menggunakan perbedaan warna atau simbol dan lainnya. Yang kedua, peta timbul atau peta tiga dimensi atau stereometri merupakan peta yang dibuat hampir sama dan bahkan sama dengan keadaan sebenarnya di muka bumi. Yang ketiga, peta digital. Peta digital adalah peta hasil pengolahan data digital yang tersimpan dalam komputer. Peta ini dapat disimpan dalam disket atau CD-ROM. Contohnya, citra satelit dan foto udara. Yang keempat, peta garis. Peta garis merupakan peta yang menyajikan data alam dan ketampakan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan luasan. Yang kelima, peta foto. Peta foto adalah peta yang dihasilkan dari mozaik foto udara yang dilengkapi dengan garis kontur, nama, dan legenda. Unsur-unsur peta. Judul. Tujuannya untuk menjelaskan jenis peta. Judul biasanya terletak di atas gambar. Petunjuk arah. Tujuannya untuk mengetahui arah pada peta. Petunjuk arah biasanya berada pada bagian ruang kosong di peta. Petunjuk arah berisi simbol arah mata angin. Legenda berfungsi untuk menjelaskan mengenai keterangan simbol yang terdapat pada peta. Skala perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Simbol tanda atau gambar yang mewakili ketampakan yang ada di permukaan bumi. Simbol berfungsi untuk mewakili keadaan sesungguhnya, seperti simbol kota, simbol jalanan kereta api, simbol gunung, dan simbol sungai. Warna peta digunakan untuk membedakan ketampakan atau objek di permukaan bumi, memberi kualitas atau kuantitas simbol di peta, dan untuk keperluan estetika peta. Tipe huruf berfungsi untuk mempertebal arti dari simbol-simbol yang ada. Inset peta kecil yang disisipkan di peta utama. Garis tepi peta, garis untuk membatasi ruang peta dan untuk meletakkan garis astronomis. Sumber dan tahun pembuatan, referensi dari mana data peta diperoleh. Garis lintang, garis yang melintang dari arah barat ke timur atau sebaliknya. Garis bujur, garis yang membujur dari arah utara selatan atau sebaliknya. Tujuan membuat peta. Yang pertama, menyimpan dan mengkomunikasikan informasi spasial atau keruangan. Yang kedua, membantu suatu pekerjaan, misalnya membuat jalan, saluran irigasi dan navigasi. Yang ketiga, membantu dalam pembuatan suatu desain wilayah, misalnya perencanaan kompleks pemukiman, jalur hijau, dan kompleks perniagaan. Yang terakhir ada analisis data spasial, misalnya menghitung volume debit air. Lalu kemudian yang terakhir ada syarat peta. Syarat peta yang pertama konform, yaitu bentuk peta yang digambar harus sebangun dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Yang kedua ada equidistant, yaitu jarak di peta jika dikalikan dengan skalanya harus sama dengan jarak sebenarnya di lapangan. Yang terakhir ada equivalent, yaitu daerah atau bidang yang digambar di peta setelah diperhitungkan dengan skalanya harus sama dengan keadaan sebenarnya di lapangan.